Hai pemirsa DAV Channel, kembali bersama saya Dr. Vito Damai. Saya akan bahas kali ini mengenai berita orang minum teh tarik yang manis lalu tiba-tiba katanya akhirnya diamputasi. Ini pasti sudah berlangsung lama ya. Tapi kenapa sebabnya akhirnya menjadi amputasi? Apa risikonya, bagaimana solusinya, bagaimana cara terapinya? Saya bahas dalam episode DRV kali ini. Jadi baru-baru ini ada berita katanya orang minum teh tarik setiap hari lantas jadi diamputasi tiba-tiba. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi orang dengan minum teh tarik tiap hari mungkin bukan itu masalahnya, tapi manisnya itu. Saya juga punya pengalaman sih, setiap kali saya pesan minuman, saya selalu bilang bahwa saya nggak mau ada gula di dalamnya. Tapi seringkali yang terjadi justru orangnya tetap taruh gula, katanya Pak ini akan tawar sekali. Ya memang kan sebenarnya saya pesan begitu karena saya maunya begitu ya. Tapi ya sudahlah, kadang-kadang mungkin ada orang yang mengira saya salah pesan, sehingga mereka tetap menaruh gula di dalamnya. Jadi kalau saya pesannya biasanya saya bilang, Pak gulanya pisah aja. Biar saya tahu bahwa memang gulanya tidak ditaruh dalam minuman saya. Karena memang kita seringkali terlalu banyak minum gula dalam sehari. Contoh, minuman botol aja, minuman kalengan, itu bisa mengandung 12 sampai 20 sendok gula di dalamnya. Itu mirip dengan konsumsi gula kita harusnya selama 2 sampai 3 hari ke depan. Jadi betapa banyaknya yang kita minum, padahal kita cuma minum sekali minum aja. Kalau kita minum minuman seperti itu mungkin 2 sampai 3 botol atau sampai 3 kaleng dalam sehari. Bayangkan betapa kita kelebihan gula sebenarnya. Jadi, ini sangat mengkhawatirkan. Tubuh kita mempunyai regulasi untuk bisa mengatur agar gula ini dinetralisir. Artinya, gula ini bisa terpakai atau disimpan dalam bentuk yang lain. Dan orang bisa tahu bahwa kapasitas tubuh kita mungkin suatu saat akan mencapai batasnya, sehingga tubuh kita sulit menetralisir gula ini. Pankreas harusnya menghasilkan insulin untuk bisa membantu menurunkan gula darah sehingga menjadi stabil. Namun ketika pankreas ini sudah kehilangan fungsinya atau berkurang fungsinya, maka inilah yang menjadi cikal bakal timbulnya penyakit diabetes. Jadi ketika orang mengalami diabetes itu sudah mengalami gangguan dalam metabolisme gula. Walaupun ketika diukur gula darahnya tinggi, bahkan ketika puasa sekalipun tidak makan apa-apa, gula darahnya tetap tinggi. Namun sebenarnya sel-sel tubuhnya mengalami kelaparan karena tidak bisa mengkonsumsi gula tersebut. Yang akibatnya memang orang-orang tersebut mengalami gangguan pada sel-selnya, gampang terkena infeksi, dan akhirnya menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah pada orang-orang dengan diabetes ini memudahkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, peradangan, plak, hingga terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Pada penyakit jantung koroner terjadi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah di pembuluh darah koroner jantung yang mengakibatkan orang mengalami serangan jantung. Ketika hal ini terjadi di otak, maka penyumbatan ini menyebabkan terjadinya stroke. Kalau terjadi di pembuluh darah kaki, maka yang terjadi adalah ujung-ujung jari ini kekurangan oksigen karena terjadi halangan atau penyempitan sehingga tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Akibatnya, ujung-ujung sel jari mengalami pembusukan dan bisa menjalar hingga sampai ke engkel, bahkan sampai ke lutut. Inilah yang membuat seseorang dengan penyakit diabetes atau orang-orang dengan penyakit gula atau kencing manis dapat berisiko mengalami amputasi. Apakah ini bisa deteksi sebelumnya? Bisa. Orang-orang dengan risiko tinggi seperti orang dengan gangguan penyakit gula atau dengan diabetes itu bisa kita screening dengan menggunakan namanya ABI, Ankle Brachial Index, mirip seperti di tensi. Dan juga kita bisa memeriksa ultrasound atau USG pembuluh darah untuk mendeteksi adanya penyumbatan atau penyempitan di pembuluh darah. Sehingga sebelum terjadi amputasi sudah bisa kita ketahui risikonya dan juga bisa kita ketahui apakah benar penyumbatannya dari sana. Pada orang-orang tertentu terjadi kasus emergensi, di mana terjadi pembusukan, di mana terjadi luka yang berulang-ulang sehingga perlu dilakukan namanya angiografi, bisa melalui CT scan atau melalui kateterisasi, mirip seperti kateterisasi jantung. Saya sudah pernah share ini di Instagram saya. Kalau Anda pernah lihat Instagram saya, ada beberapa kasus yang saya share di mana orang tersebut hampir amputasi, namun karena diketahui, dideteksi secara cepat, kita bisa melakukan kateter pembuluh darah dan bisa akhirnya melepaskan sumbatan dan juga bisa melebarkan kembali pembuluh darah yang sudah menyempit dengan balon. Ada saya post di Instagram saya yang namanya balon pembuluh darah itu seperti apa.
Nah ini melebarkan kembali aliran ke ujung-ujung kaki, sehingga bisa menghindarkan dari ancaman amputasi. Ketika terjadi gangguan irama jantung pada pasien-pasien dengan diabetes, itu juga bisa menyebabkan adanya gumpalan-gumpalan darah, bekuan-bekuan darah terbang ke ujung-ujung kaki pembuluh darah dan mengakibatkan sumbalan tersebut. Dan terjadinya mendadak, kaki terasa sakit mendadak, pucat, dingin, dan tidak berasa atau baal sampai tidak bisa digerakkan lagi. Ini suatu emergensi. Kita bisa memberikan pengencer darah melalui kateterisasi untuk membuka sumbatan tersebut. Namun ingat, hal ini tentu saja dilihat dari klinis dan juga kondisi pasien pada saat itu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mencegah, lebih baik daripada harus mengobati. Dengan kita mencegah diabetes atau mengontrol diabetes tersebut, kita bisa mencegah risiko amputasi. Dan kita tidak perlu menghadapi ancaman penyempitan pembuluh darah kaki. Karena itu ingat bahwa mencegah terjadinya gangguan gula darah dan bisa kita men-screening atau kita mendeteksi dari awal itu lebih baik. Kalaupun terkena dari awal atau misalkan terlanjur mengalami diabetes, maka kita bisa mengobatinya supaya tidak mencapai komplikasi yang justru mengkhawatirkan. Jadi karena itu jangan takut. Kalau sudah tahu, oh ternyata ini ada penyakit gula, karena itu mesti minum obat gula atau mungkin suntik obat gula, maka itu lebih baik dibandingkan harus menangani komplikasi yang berat. Salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah kaki yang dapat berujung pada komplikasi. Ketika mulai terasa bahwa ketika jalan, kok ada rasanya pegal, kram kakinya, atau mudah sakit kakinya di betisnya, atau ada luka yang nggak kunjung sembuh, ulang-ulang luka-luka terus sampai terjadi borok, maka ini mungkin penyumbatan atau penyempitan sudah terjadi. Maka itu perlu diobati atau perlu deteksi lebih luas lagi. Kita bisa menggunakan USG pembuluh darah untuk mendeteksi apakah benar ada penyumbatan, dan kita bisa mendeteksi lebih awal supaya tidak sampai terjadi amputasi. Karena sekali lagi mengenai kabar yang viral mengenai orang minum teh tarik itu mungkin karena terlalu manis teh tariknya. Jadi Anda juga kalau Anda sekarang suka yang manis-manis, tolong batasi konsumsi gula. Boleh minum yang manis-manis, makan yang manis-manis juga bisa. Namun sebaiknya tipsnya adalah kita mengurangi konsumsinya. Coba mulai dari awal, kita mulai dari setengah dari yang biasanya, atau kalau tidak perlu sama sekali, tidak perlu menggunakan gula. Kalau Anda memang kadang-kadang di tengah cuaca yang panas mungkin ingin yang manis-manis, Anda bisa mendapatkan rasa manis yang enak dari buah-buahan. Saya biasa memakan buah-buahan dalam kondisi yang dingin supaya rasanya lebih segar dan juga lebih nikmat. Manisnya pun lebih alami. Dan ketika Anda sudah tahu bahwa Anda terancam adanya diabetes, Anda bisa segera mengubah pola hidup. Dan ketika memang sudah harus konsumsi obat, boleh minum obat tentunya dengan petunjuk dokter juga ya. Deteksi lebih awal dengan tadi tensi, juga dengan mendeteksi USG pembuluh darah, itu sangat penting supaya tidak sampai terjadi komplikasi yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Anda pernah punya cerita seperti ini? Anda punya komentar? Anda punya pertanyaan? Anda boleh tulis di bawah kolom komen ya. Kita akan bahas apa lagi selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.